Tuhan. Semua baik, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau menghampiri tatanya. Dan percaya saudara, dia hadir tengah-tengah kita malam hari ini, amin. Buka hati saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini, amin. Haleluya. Seberapa banyak rindu kepada Tuhan malam hari ini. Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini Kau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kau memimpin kami Tuhan. Hingga malam hari ini Kau tibakan kami di tempat ini. Kami rindu Engkau Yesus. Mari Tuhan jumpai kami malam hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap hati yang rindu akan Engkau. Jumpai Tuhan. Kami menikmati kebaikan malam hari ini. Yesus terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi datang kepadamu, memuji menyembah Engkau Yesus. Dengan segenap kerinduan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus lebih lagi memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Hati kami rindu Engkau Yesus. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Menyatakan isi hati kami malam ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
Mari angkat tanganmu, katakan, oh kami perlukan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami tak mampu sendiri. Kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh kami buka hati kami Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami tak
karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala memuji Engkau Yesus, besar dan ajaiblah karyamu, hadir dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Engkau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa yang bernafas memuji Engkau Yesus. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari Kau layak disembah Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang layak disembah. Segala bangsa layak memuji Engkau Tuhan. Segala yang bernafas memuji menyembah Engkau Yesus. Oh haleluya. Layak disembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Dia Allah yang kudus. Mari sembah Dia. Oh glory haleluya. Syakara lama ya kara lama 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 lama. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Oh glory 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 glory. Yang bernafas menyembah-Mu Tuhan, Raja segala raja, Allah yang kudus, layak disembah. Syakara lama 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 lama. Syakara lama 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 lama. Syakara lama lama lama. Syakara lama lama. Oh haleluya. Layak disembah Kau Tuhan. Segala bangsa menyembah-Mu. Oh haleluya.
raja di atas segala raja. Oh haleluya. Oh Yesus. Sembah Dia. Syakara lama yakara lama 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 lama. Syakara lama lama yakara lama lama lama. Oh haleluya. Layak ditinggikan, layak dimuliakan Kau Yesus. Setiap lutut berteluh menyembah-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud padamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak sungguh layak Yesus, terima sembah kami. Oh haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang berkuasa Tuhan, Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang sudah mengubahkan kami, memulihkan kami Tuhan. Sungguh Bapa, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap lagi menyembah Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia yang sudah mengubahkan kita, Dia sudah memulihkan kita. Kita percaya di tengah-tengah kita malam hari ini, amin. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian,
Sekali lagi katakan nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Buat Raja kita, amin, mau menari. Amin saudara. Mari menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari nyatakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita. Katakan hey, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Tetaplah memuji Tuhan, amin. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, memuji Tuhan di dalam hadirat Tuhan, amin. Ada sukacita yang lebih lagi, tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Haleluya, berjalan bersama dengan Tuhan terus, saudara. Oh haleluya. Oh yes Lord. Aku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, menuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami tak ragu lagi Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Panggil namanya, amin. Oh Raja segala Raja Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya
dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan buat hidup kami. Oh haleluya, oh haleluya. Percaya, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Biarlah ya Tuhan hidup kami, terus kami sediakan buat Engkau boleh berdiam dalam kehidupan kami Tuhan. Selama-lamanya Yesus. Selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Buka hatimu, katakan ya. Yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus.
seberapa banyak yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, keuangan kita, kepandaian kita, apa yang kita bisa, kita mau andalkan malam hari ini. Tapi pujian ini mengingatkan saudara, bila Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kita, amin. Dia yang utama, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Kita mau ikrarkan pujian ini, mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Mari dengan iman saudara, mari di hadapan Tuhan malam hari ini, teguhkan iman saudara. Mari katakan lebih lagi. Yesus kan ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, ku percayanya kepadamu Tuhan. Waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari katakan, oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Oh haleluya. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Yesus. Oh haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan, sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini terus berubah dan tidak ada yang pasti. Apa yang kami pikir dapat menjadi andalan kami, seringkali akhirnya mengecewakan kami. Itulah sebabnya kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Kau lawat setiap kami. Bentuk hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Biar firman-Mu diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang mengerti betapa pentingnya kemurahan hati itu. Sama seperti Bapa kami di surga, murah hati adanya.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang bergabung baik ini live streaming atau recording ya? Recording ya, yang kelak akan menyaksikan beribadah bersama-sama maupun yang onsite malam ini semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar kembali berjumpa dengan keluarga Betani Tuban yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Pak David, Bu David dan semua majelis pelayan Tuhan di tempat ini yang memberi kepercayaan kepada saya untuk kembali boleh berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul atau tema khotbah hari ini yaitu kebahagiaan orang yang murah hati. Katakan sama-sama apa? Kebahagiaan orang yang murah hati. Benarkah orang yang murah hatinya itu berbahagia hidupnya? Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, kita akan buktikan kebenarannya. Nah sebelumnya saya akan bacakan dulu. Apa itu kemurahan hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu kemurahan hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan hati itu adalah suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Itu definisi dari kemurahan hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini bukan melulu soal uang, bukan semata-mata soal memberi uang, tapi dalam banyak aspek. Kalau kita suka menolong, kita baik hati, suka memberi, saya percaya kita masuk kelompok orang-orang yang murah hati. Nah, mengapa orang yang murah hati disebut berbahagia? Yang pertama, saudaraku, karena orang yang murah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Di mana ayatnya? Bagaimana mungkin orang yang murah hati itu sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amsal 11 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa. Ayo jemaat Betani Tuban, saya baru dengar rasanya 3-4 orang yang baca. Yuk baca sama-sama dengan suara lebih keras. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ada enggak di sini yang hobinya menyakiti diri sendiri? Ada enggak saudara? Enggak ada apa-apa, tangannya dicubitin, dilukain sendiri, enggak ada ya. Semua pasti ingin berbuat baik untuk diri sendiri. Kalau yang ibu-ibu wanita mungkin rutin ke salon, ya sebulan 2 kali, kurang ya? Oh kurang ya, kurang. Oh iya. Orang Tuban lain ya, seminggu 4 kali cukup enggak? Ya, berbuat baik kepada diri sendiri. Me time, manicure, pedicure, wah tangannya sampai kukunya tuh ya dikasih macam-macam gitu saudaraku ya. Apalagi yang bapak-bapak bagaimana? Fitness, betul nggak? Nge-gym, supaya badan kelihatan bagus, ya kan? Apalagi mungkin olahraga, renang, mungkin makan, mau menyenangkan diri sendiri, berbuat baik kepada diri sendiri. Semua orang pasti begitu. Nah firman Tuhan mengatakan orang yang murah hati sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Dan yang saya kaget dari ayat ini, orang yang murah hati itu dibandingkannya dengan orang yang kejam. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau enggak percaya lihat ya orang yang kejam, yang garang, yang pemarah. Lihat saudara, dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Ya, tensinya jadi cepat naik, peredaran darah jadi tidak normal, emosinya labil,
Orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa hati nuraninya sendiri. Dia bisa berbuat baik, tapi dia memilih, saudaraku, untuk menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang egois. Dia menyiksa dirinya sendiri, hati nuraninya tersiksa. Sebetulnya dia tahu, ini aku bisa tolong, aku bisa lakukan ini. Tapi karena dia lebih egois, selfish, mementingkan diri sendiri. Tanpa dia sadari, dia menyiksa dirinya sendiri. Oleh sebab itu, camkan baik-baik. Orang yang murah hati, dia sebenarnya sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Amsal 11 ayat 17 ini dikatakan, baca lagi sama-sama, 2, 3. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Nanti kita akan lihat buktinya. Bahwa orang yang murah hati, orang yang baik hati, menguntungkan dirinya sendiri. Karena firman Tuhan sudah berkata, yang menabur pasti akan menuai. Ini kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang kejam merugikan dirinya sendiri. Dia nggak pernah menuai sesuatu yang baik. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Yang terjadi hidupnya makin keras. Lingkungan yang tercipta jadi makin keras. Karena dia kejam. Orang memberi label kepada orang itu orang yang kejam. Makin sedikit temannya, makin kecil lingkungannya, komunitasnya. Karena nggak ada orang yang mau bergaul dengan dia, nggak ada yang mau bisnis dengan dia. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya, saya di Tanah Mas, tinggal di Tanah Mas itu ya mirip-mirip seperti kampung. Jadi kita harus pandai-pandai bergaul dengan masyarakat sekitar. Pada waktu menjelang Lebaran, saya selalu pesan kepada istri, sisihkan. Ya, kita beri sesuatu untuk para security satpam yang ada di perumahan. Saat-saat tertentu saya beri amplop juga buat mereka. Kenapa? Itu menguntungkan saya. Saya jadi lebih tenang karena mereka baik sama saya. Amin. Rumah saya jadi sering dilewatin, dijagain. Orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ibu-ibu yang ambilin sampah setiap pagi di rumah saya. Secara berkala saya sisihkan berkat buat ibu ini juga. Saya beri, saya tahu ini pekerjaan yang tidak banyak orang mau. Mengambil sampah, saudaraku. Dan sampah di rumah kami cukup banyak. Karena kadang istri saya buat kue, jadi itu sampah telur, sampah plastik, macam-macam sisa itu bahan-bahan makanan. Saudara jangan kejam. Kalau orang itu misalkan males ngambil tempat sampah kami, siapa yang tersiksa saudaraku? Kami, betul nggak? Baunya kemana-mana, rumah kami jadi bau. Orang kejam menyiksa dirinya sendiri. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu, ya kita enggak jadi miskin hanya gara-gara kita kasih mungkin ya 20.000, 50.000 kepada security di kampung, saudaraku. Jangan pelit-pelit, firman Tuhan berkata orang yang pelit tidak masuk kerajaan sorga. Enggak percaya? Nanti lihat 1 Korintus 6 ayat 10. Disamakan dengan orang yang berbuat jahat, saudaraku. Dan banyak hal yang tidak baik. Ya. Supaya enggak terlalu tegang, senggol dulu tetangga kanan kirimu. Mau masuk surga enggak? Tanyain saudaraku. Tanya dulu sama sebelah, mau masuk surga enggak? Loh ayo ngomong, senggol loh. Nah nanti terus dijawab, jangan pelit-pelit gitu saudara. Tuh lihat tuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba bayangin, orang kikir kok disejajarkannya dengan pencuri, pemabuk. Lihat tuh. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah sudah yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada cerita tentang orang yang bernama Barsilai. Coba lihat kisahnya 1 Raja-Raja 2 ayat 7. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan apa?
kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Ini cerita Daud di hari tuanya pesan sama anaknya Salomo sebelum dia mati. Ya, Daud sudah tahu saat-saat kematiannya makin dekat, dia berpesan kepada Salomo yang menjadi penerusnya. Dia titipkan satu nama, yaitu Barsilai, anak-anak Barsilai. Siapa Barsilai? Barsilai adalah orang yang pernah menolong Daud, memberi makan Daud, anak buah Daud saat Daud lari dikejar-kejar oleh Absalom anaknya sendiri. Dan itu menjadi satu kenangan yang manis yang tidak terlupakan bagi Daud. Dan dia titipkan pesan ini kepada Salomo sebelum dia mati. Tolong perhatikan anak-anak Barsilai. Mereka harus mendapat bagian makanan dari mejamu. Saudara lihat sekali lagi prinsip yang pertama ini. Orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bahkan bukan cuma untuk dirinya sendiri, bahkan sampai anak cucunya. Apa yang ditabur Barsilai dituai oleh anak-anaknya. Makanya jangan tanya berapa banyak tuaian yang aku sudah dapat. Tapi tanya berapa banyak benih yang sudah aku tabur. Karena kita nggak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Ingat nggak cerita tentang janda di Sarfat? Saat Elia datang minta minum di tengah-tengah musim kekeringan. Ketika mau diambilkan minum, Elia juga minta dibuatkan roti. Lalu janda ini berkata, kami hanya punya segenggam tepung sedikit minyak dalam buli-buli. Akan kami olah untukku dan untuk anakku dan setelah itu kami akan mati. Karena memang musim kekeringan belum berakhir. Tetapi Elia berkata, buat dulu bagiku dan baru kemudian bagimu. Maka tepung dalam tempayan itu, minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai musim kekeringan itu berlalu dan hujan turun ke atas muka bumi. Coba lihat prinsip ini sekali lagi. Kalau janda Sarfat ini mikir, ini nabi Tuhan gak tahu diri. Udah susah begini, egois nih hamba Tuhan ini ya. Padahal ini utusan Tuhan yang Tuhan pakai sebetulnya untuk jadi berkat buat janda Sarfat ini. Menguji iman janda Sarfat ini. Berani enggak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Lalu janda ini membuat roti dan memberikan kepada Elia, memberi minum kepada Elia. Dan apa yang terjadi, betul-betul apa yang dikatakan Nabi Elia ini digenapi. Tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis, sampai musim kekeringan berlalu. Orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada siapa? Dirinya sendiri. Mungkin ingat juga cerita tentang Boas yang kemudian menikah dengan Ruth. Siapa Boas? Orang terkaya di Bethlehem. Dia orang yang murah hati, sudah. Dia mau menikah dengan Ruth karena tidak ada kerabat dekat Elimelech yang mau menebus Ruth. Hukum Yahudi waktu itu begitu, harus ada yang mau menebus. Karena Elimelech mati, anaknya Mahlon dan Kilion mati. Setelah beberapa waktu tinggal di tanah Moab, Orpa salah satu menantu Naomi tetap tinggal di Moab. Ruth setia dengan Naomi ibu mertuanya pulang ke Bethlehem. Dan Ruth tidak mau meratapi nasib, ya memang nasibku begini. Tidak, dia memilih untuk bekerja. Bekerja kepada seseorang yang bernama Boas, orang yang sangat murah hati. Boas berpesan kepada para penyabit gandumnya, nanti pada waktu kalian menuai, kalau ada berkas-berkas gandum yang tersisa, jangan kamu ambil. Itu bagiannya para janda dan anak-anak yatim piatu fakir miskin. Disitulah Ruth bekerja mengambil sisa-sisa gandum yang tercacar. Singkat cerita saudara, akhirnya Boas menikah dengan Ruth, lalu melahirkan Obed. Obed punya keturunan Isai, Isai punya keturunan Daud. Dan kita tahu Yesus lahir dari garis keturunan Raja Daud. Amin. Orang yang murah hati, dia sedang berbuat baik
bukan hanya bahkan dirinya sendiri, bahkan generasi-generasi di bawahnya. Saya percaya kok hari ini saya ada sebagaimana saya ada, tidak lepas dari apa yang papi mami saya sudah lakukan. Beliau saat ini sudah ada di dalam kerajaan sorga. Ya, tapi legacy, warisan iman yang dia sudah tinggalkan kepada kami. Hari ini kami ikut menikmati. Bulan Februari atau Maret yang lalu ketika saya lapor pajak SPT tahunan saya seperti baru dicelikkan, saudaraku. Konsultan pajak kami ngomong begini, Pak Yohanes, Papa kan baru saja meninggal. Ada enggak warisan yang ditinggalkan, yang mau dicatat, dimasukkan di dalam laporan? Saya kaget, saudaraku. Karena saya tidak pernah memikirkan warisan secara jasmani. Karena memang papi mami tidak pernah membicarakan itu dan memang tidak ada aset apa-apa, saudaraku. Saya seperti baru sadar, iya ya, kami 5 anaknya ini enggak pernah ditata. Oh ini tanah kamu di sini ya, rumah kamu di sini. Oh ini aset ini kamu ini. Enggak ada. Kami 5 bersaudara tidak ada sama sekali. Makanya kami enggak ada ribut-ribut soal harta warisan. Kecuali sebuah mobil yang memang dari awal sudah tercatat nama saya. Ya, dan akhirnya mobil itu yang saya pakai. Ya tapi saya enggak perlu laporkan karena memang itu sudah masuk di situ. Saudara yang kasih Tuhan, bagi saya bukan soal warisan jasmani, materi yang penting, karena itu bisa habis. Tapi saya bisa mewarisi teladan kemurahan hati papi saya, mami saya selama mereka hidup. Karena itu jauh lebih luar biasa. Banyak orang tua selalu bingung memikirkan warisan untuk anak cucunya. Ya, saya punya kenalan dari istri, hari ini sedang ribut di pengadilan. Ya, antar kakak adik itu sedang mempermasalahkan warisan orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tuanya itu sampai enggak pernah pergi ke luar negeri, enggak pernah pergi jauh-jauh, cuman mikirin ngumpulin duit. Dia berpikir, oh untuk anak-anakku, untuk masa depan anak-anakku. Hari ini beliau-beliau itu orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya, kakak adik ini gugat-gugatan, saudaraku, soal warisan. Itu namanya kesia-siaan di atas kesia-siaan. Tidak sedikit yang akhirnya habis semuanya ludes. Tak berbekas. Hasil pergumulan perjuangan orang tuanya. Makanya saya selalu pesan di mana-mana. Warisan iman takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar materi. Beberapa waktu yang lalu saya ini pergi sama istri anak-anak saya. Kesempatan, saya selalu ingat Ulangan Fatsal 6. Ya, ajarkan kebenaran, ingatkan kebenaran itu kepada anak-anakmu. Waktu berbaring, waktu di rumah, waktu bepergian. Kesempatan saya ngomong sama anak-anak saya. Bagi papa mama enggak penting kalian tuh besok hebat seperti apa, kaya seperti apa, enggak penting. Tapi papa mama cuma pingin satu, hiduplah yang rukun. Ya, saudara, papa mama saya enggak ninggalin apa-apa, tapi teladan imannya. Saya ingat waktu papi mami jual rumah di Nangkaraya, lalu membeli sebuah rumah di Semeru. Sebagian uang untuk pembangunan gereja, dan saya ingat betul, papi bawa uang 30 juta ke India. Untuk apa saudaraku? Bangun sekolah Alkitab di India. Jadi papi itu punya anak-anak rohani di India. Mungkin saya pernah cerita juga di sini waktu kami ke Tiongkok, gereja cabang kami di Tiongkok, saya heran. Gembala kami itu yang di Tiongkok kan seorang ibu-ibu, suaminya tuh tukang ojek. Waktu sampai di sana saya heran bisa punya mobil Honda Jazz. Zaman itu bagus saudaraku, Honda Jazz, hebat ya Pak ya. Ya, namanya Bu Xiaoping, ya, suaminya Koh Liang. Hebat ya, bisa punya mobil. Lalu papi cerita, iya yo. Beberapa waktu yang lalu papi di Surabaya sharing-sharing sama teman-teman, kumpul uang untuk membelikan gembala sidang mobil di Tiongkok. Saya tuh kadang-kadang mikir gini, lah wong anake dhewe sepeda motor aja ndak ada loh saudaraku. Enggak dipikirin rumah, mobil apalagi enggak ada. Tapi saya mau bersaksi pada saudara, kami tidak pernah kekurangan. Saya semakin diberkati, saya semakin dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah yang kedua saudaraku, kenapa saya bilang orang murah hati itu berbahagia?
Karena firman Tuhan berkata, yang murah hati akan terima kemurahan. Di mana ayatnya? Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat yang ke-7. Baca lagi sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berapa banyak saudara yang mau terima kemurahan dari Tuhan? Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Be generous. Jadilah orang yang murah hati. Kamu akan terima kemurahan dari Tuhan. Kalau kita mau turuti ego kita, sampai kapanpun gak akan pernah puas. Sampai kapanpun tidak akan pernah terpenuhi. Tahu gak ada kebahagiaan yang harusnya bisa kita nikmati saat ini. Ketika engkau bisa menolong orang lain. Ketika engkau bisa berbuat baik kepada orang lain. Engkau bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan menyisakan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sisihkan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Karena yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Orang kalau hidup dalam kemurahan Tuhan tuh ajaib luar biasa. Kita bisa saja mengalami krisis yang sama seperti orang-orang di dunia. Lesu ekonomi, toko kita sepi barangkali. It's okay, gak usah khawatir selama kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Gak ada ceritanya orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Gak ada ceritanya saudara. Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, ada aja jalan keluarnya. Ada aja pertolongan dari Tuhan, amin. Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan gak usah khawatir, gak usah takut. Percaya Tuhan pelihara. Ya, anak-anak saya tuh dari kecil ya, sampai lulus SMA, mereka itu gak punya tabungan. Baik tabungan di rumah, ya kecuali celengan gitu saudaraku ya, kecil-kecilan gitu. Atau tabungan di BCA, enggak ada saudaraku. Setiap pagi mereka berangkat sekolah, bawa bekal dari rumah, minum dari rumah, karena sekolahnya full day. Jam 8 masuk, pulang jam 3, kadang jam 4. Jadi kami bawakan makanan, supaya enggak beli makanan di kantin. Kami hanya memberi uang setiap hari, uang jajan sekitar 10.000 sampai 15.000 setiap hari. Zaman sekarang mungkin jajan begitu ya seperlunya aja saudara, betul gak? Ya, gak bisa banyak-banyak. Tapi anak saya tidak pernah mengeluh. Ya, anak saya tidak pernah komplain. Anak saya tidak pernah khawatir, besok papi mamiku kasih makan gak ya? Besok aku bisa punya baju gak ya? Gak pernah saudaraku. Saya kasih tahu, kalau Bapak di dunia tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih Bapak kita di sorga, sebelum kita minta, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ayo saudaraku, kalau kita terus kejam, kita egois, engkau menyiksa dirimu sendiri. Tapi saat engkau murah hati, engkau akan terima kemurahan dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita semua. Markus 9 ayat 41 berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan apa? Kehilangan upahnya. Saudara, sudah 10 tahun ini saya mengadopsi kurang lebih ada 70-80 pendeta di sekitar lereng Merbabu. Setiap bulan sekali kami kumpulkan. Saya khotbah, kadang saya bawa teman untuk khotbah. Kemarin hari Senin kami baru saja seminar. Saya kumpulkan bukan hanya yang di lereng Merbabu, tapi juga Merapi, Menoreh. Kurang lebih ada 100 pendeta kumpul. Ada teman dari Jakarta datang memberi seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Dan pulang kita kasih ongkos transport, masing-masing 50.000 rupiah. Kami kasih makan, kami kasih snack. 10 tahun ini kami lakukan itu saudaraku. Kecuali masa pandemi sempat break, saudaraku. Sempat off karena memang gak boleh kumpul-kumpul, ini kami sudah mulai lagi. Saudara, sudah ratusan juta yang kami gelontorkan untuk event-event ini, saudaraku. Dan saya mau bersaksi Tuhan itu luar biasa. Betul-betul air secangkir yang kita sediakan untuk hamba-hamba Tuhan ini. Yang memberikannya tidak kehilangan upah.
Ada seorang yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu, saudaraku. Wajahnya seperti apa saya belum tahu. Saya juga belum pernah ngomong-ngomong by phone, WA call enggak, selama ini cuma texting aja. Dia dulu pertama kali dapat info dari seseorang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di desa. Lalu saya tanya koordinator-koordinator kami, mana gereja yang sedang mau dibangun? Oh ini Pak ada, saya kirimkan proposalnya, dalam arti kebutuhannya, gambar-gambarnya saya kirim ke orang ini. Terus begitu aja, Pak kami mau sumbang keyboard, ada enggak gereja yang belum punya keyboard? Oh saya tanyakan lagi, oh ada, di sini ada, oke. Saya kirim, Pak tolong belikan ya, saya beliin, saya kirim. Dah begitu aja tugas saya saudara. Tapi betul-betul firman Tuhan ini digenapi. Ya, ada kalanya orang ini tiba-tiba kirim berkat ke saya. Pastor, ini berkat khusus buat pastor. Berkali-kali ibu ini lakukan itu. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu, saya belum pernah lihat wajahnya, belum pernah dengar suaranya. Firman Tuhan digenapi ketika kita memberi air secangkir saja untuk hambaku yang ini. Tidak akan kehilangan upah. Saya udah riwa-riwi naik ke lereng Merbabu Desa Sampetan itu enggak tahu berapa kali. Tentunya ongkos itu solarnya enggak mungkin saya tagihkan di pembukuan saya, enggak saudaraku. Kadang kita harus kasih makan pembicara dan lain sebagainya. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, saudara, enggak akan pernah berhutang. Yang murah hati terima kemurahan dari Tuhan. Ya, ini prinsip yang Anda dan saya harus pegang teguh. Tidak ada ceritanya orang yang murah hati kekurangan. Orang yang murah hati pasti makin diberkati Tuhan. Yang setuju beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Murah hati di dalam membagikan kepandaian. Kepandaian kita enggak akan berkurang. Kepandaian kita justru akan makin luar biasa. Daya ingat kita makin tajam. Kita dipaksa lagi untuk belajar, makin pinter kita. Yang main musik jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Ajarin orang-orang yang mau belajar musik. Ojo terlalu perhitungan. Kita dapat talenta ini juga kemurahan Tuhan. Ada orang yang begitu kikirnya untuk berbagi ilmu. Berbagi waktunya sedikit untuk mendidik, mengajar orang lain. Orang itu sedang menyiksa dirinya sendiri sebetulnya. Ya, demikian juga kita semua yang lain. Dengan orang tua kita. Dengan keponakan-keponakan kita yang kita tahu mungkin dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Kalau kita diberkati, be generous, jadilah orang yang murah hati. Sekali lagi kita enggak akan kehilangan upah. Tuhan pasti mencurahkan kemurahannya dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kenapa saya katakan orang yang murah hati itu berbahagia? Karena mereka akan mewarisi karakter Bapa di sorga. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Baca lagi sama-sama. Lukas 6 ayat 36. Sudah ketemu? Yuk, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti. Baca lagi lebih keras. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kapan kita jadi sama seperti Bapa di sorga? Saat kita murah hati. Amin. Bukan saat kita kikir, bukan saat kita pelit, bukan saat kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadilah anak-anak kebanggaan Bapa di sorga karena memiliki hati seperti Bapa di sorga. Jadilah anak-anak yang menjadi kebanggaan Bapa di surga. Ketika Bapa di surga lihat kita, aku bangga sama anak-anakku di Tuban ini. Orangnya murah hati, orangnya baik-baik. Ya, Pak Yohanes Irawan pulang dari pelayanan di Tuban, Ibu Susan membawakan makanan-makanan enak sampai Semarang. Enggak ada yang amin, saudaraku ya. Enggak nyindir. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak di surga lihat, dia bangga. Karena kita saling tolong menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang
hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini prinsip yang harus kita simpan baik-baik dalam kehidupan kita. Belajar tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi lihat kepentingan orang lain juga. Karena di situ kita dilatih untuk jadi orang yang murah hati. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, saat kita jadi orang yang murah hati, itu tandanya keadaan kita pasti lebih baik daripada orang yang kita tolong. Betul enggak? Kalau Anda bisa memberi, tandanya Anda diberkati Tuhan. Kalau Anda bisa menolong, berarti keadaanmu baik-baik saja. Kalau Anda bisa berbuat sesuatu, berarti keadaanmu lebih tinggi daripada orang yang sedang kau tolong. Ada enggak air yang mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Enggak ada, kecuali pakai pompa. Yang ada selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau engkau bisa jadi saluran, kalau engkau bisa jadi berkat, tandanya engkau ada di posisi yang lebih tinggi. Dan Tuhan mau bawa kita dalam next level, posisi yang lebih tinggi. Kalau kita punya iman, mengikuti apa yang menjadi karakter Bapak kita di surga, yang generous, yang murah hati, yang kita bisa lihat dalam pribadi Yesus Kristus. Lihat orang 5.000 yang kelaparan, Yesus enggak bilang udah biar mereka pulang mati terserah, enggak. Kasih mereka makan. Yesus memberi teladan. Dia enggak mau angkat tangan, dia enggak mau lepas tanggung jawab. Beri mereka makan. Yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur dan ada kuasa dalam ucapan syukur. Dibagi-bagi semua makan kenyang lebih 12 keranjang. Saudara, Yesus enggak biarkan dalam perjamuan kawin di Kana anggurnya habis, lalu dia diam aja. Masa bodoh, bukan urusanku. Yesus orang yang murah hati. Dia tidak mau mempelai dipermalukan. Kita tahu bagaimana Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Jadilah murah hati karena dengan demikian kau mewarisi karakter Bapakmu di surga. Bapak kita bukan Bapak yang pelit, bukan Bapak yang kikir. Ingat cerita anak bungsu yang hilang. Saat anak itu pulang, baca di dalam Injil Lukas pasal 15. Si bapak tidak mengungkit-ungkit dosa dan kesalahan anak bungsunya. Kamu ya sudah ngabisin hartaku, kamu ya mempermalukan keluarga. Enggak. Dari kejauhan bapak itu sudah melihat saat anak bungsu itu pulang. Anak itu mungkin jalannya udah lemes gitu, udah kurus, kering, bau. Ya, saudaraku, enggak mandi, barangkali makan kumpulnya sama babi, saudaraku. Mungkin udah berbulan-bulan enggak keramas. Tapi si bapak itu sudah berlari 10 langkah. Anak itu jalan lagi 1 langkah, bapak itu sudah lari 20 langkah. Apakah kebetulan saat bapak itu melihat anak bungsunya pulang? Tidak. Saya yakin hari demi hari bapak itu mungkin berdiri di atas sotoh rumah memandang kejauhan. Barangkali anakku pulang. Dan ketika anak itu pulang, firman Tuhan berkata dipeluk, dicium, dikasih cincin, dikasih jubah yang baru, dibuatkan pesta, saudaraku. Itu ciri-ciri orang yang murah hati. Dia pasti juga suka mengampuni. Tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Yang sudah ya sudah. Ya, banyak kali kita ini seperti Tuhan, malah melebihi Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni sampai ke dalam tubir laut, dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Kita ini kadang ngeluihi Gusti Allah, saudara. Kalau suami kita berbuat salah 4 tahun yang lalu, kelingan saudara 4 tahun yang lalu. Ya, bilang sama-sama di sini tidak ada. Ya. 12 tahun yang lalu kamu ingat gak omonganmu? 12 tahun yang lalu masih ingat saudaraku. Waduh, tapi Tuhan tuh murah hati. Ya, ketika dia mengampuni, dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Nah kita itu siapa? Kok sepertinya lebih hebat dari Tuhan. Bisa ungkit-ungkit dosa-dosa orang-orang di sekitar kita. Sementara kita pun juga pasti pernah berbuat salah. Betul? Yuk jadi orang yang generous, orang yang murah hati. Saya jamin gak akan rugi. Dan ayat penutup saudaraku Kisah Rasul 20:35, pemain musik boleh maju ke depan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, baca sama-sama, 2, 3.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak saudara yang mau hidupnya bahagia? Angkat tangan. Bilang sama tetangga kanan kiri, jadilah orang yang murah hati. Ya, jadilah orang yang murah hati. Karena dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Bahkan anak cucunya akan ikut menanggung akibatnya. Tapi orang yang murah hati, anak cucunya juga pasti diberkati Tuhan. Karena yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Amin. Dan kemurahan Tuhan itu ajaib lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Dan pasti firman Tuhan ini digenapi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Budaya kita ini kan selalu diajar lebih berbahagia menerima daripada memberi, betul? Tapi firman Tuhan mengajar lebih berbahagia kamu bisa memberi. Sekali lagi tandanya kita berarti diberkati Tuhan. Berbahagia engkau bisa memberi. Ini yang sering saya tanyakan toh. Mana yang lebih berbahagia? Mendoakan atau didoakan? Mendoakan. Kenapa? Kalau didoakan berarti kita lagi menderita, lagi sakit, lagi apa. Ayo siapa yang suka hobinya, tolong ya doakan, titip doa. Saya nggak bisa datang Tuban Blessing, titip doa. Lah ada apa? Kok pakai titip-titipan? Nanti berkatnya dititipkan yang mendoakan, saudaraku. Ya Anda nggak dapat. Ya, kalau Anda masih belum jelas antara memberi dan menerima ya seperti mendoakan dan didoakan. Anda masih belum mengerti didoakan, antara mendoakan dan didoakan, mana yang lebih baik? Mendoakan orang di rumah sakit atau didoakan orang di rumah sakit? Ya, ayo, makin jelas kan? Masih belum jelas lagi. Mana yang lebih berbahagia? Mendoakan orang di ICU atau didoakan dalam nama Yesus? Enggak Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau aku egois selama ini, aku mementingkan diri sendiri. Ayo tim visitasi jangan malas. Kalau dapat tugas, kita bisa melayani Tuhan. Murah hati dalam berbagi waktumu. Kunjungi saudara-saudaramu yang sedang dalam kesulitan, yang sedang sakit. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang setuju dengan saya, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Mari singar. Ku perlu Engkau Yesus. Mari kita panggil berdiri. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan.
Mari jemaat sendiri nyanyikan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, jemaat. Ku amin, ku percaya Kau perlu. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita semua katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari dengan segenap hatimu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya Yesus. Mari beri sorak-sorai yang paling benar bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Engkau percaya. Terima kasih Tuhan. Hanya namamu Yesus. Hanya namamu Terima kasih Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing dan angkat tangan kiri kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang generous, orang yang murah hati. Karena kami mewarisi karakter Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, itulah yang Kau kehendaki, menjadi anak-anak kebanggaan Bapa di surga. Yang tahu berbuat baik, yang tahu bagaimana harus melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia, menjadi kesaksian, kitab yang terbuka. Orang-orang di sekitar kami bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, maka kami bisa murah hati. Karena kemurahan hati tidak ditentukan apakah kita kaya, kita pandai atau tidak. Kalau Tuhan mau orang miskin pun, orang yang sederhana pun, Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan orang yang kaya. Karena kemurahan hati berbicara tentang kesadaran bahwa Allah sudah terlalu banyak berbuat baik kepada diriku. Ini waktunya untuk aku juga berbuat baik kepada orang-orang di sekitarku. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubah hati kami, jadikan kami orang yang tahu untuk berbagi dengan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Kami tahu apa yang ada pada kami semua datang daripada Tuhan, bukan milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, kami percaya kami adalah orang-orang yang siap untuk terima kemurahan dari Tuhan, karena kami mau jadi orang yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudara. Haleluya. Berkat kemurahan Tuhan melimpah malam hari ini. Amin. Memenuhi hidup kita. Terima kasih Pak Yohanes atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Saudara, sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini, pengumuman untuk Tuban Blessing hari Kamis tanggal 28 September 2023 diliburkan. Ya, Kamis depan diliburkan, tidak ada Tuban Blessing. Ya. Kemudian untuk besok ada ibadah Beware, ingat saudara, hari Jumat tanggal 22 September 2023 ada ibadah Beware jam 5 sore di tempat ini. Ya, di tempat ini bagi kaum wanita, mari hadir bersama-sama, percaya ya ada berkat-berkat yang lebih lagi buat kita semua. Amin. Mari kita akan memberikan yang terbaik malam hari ini. Saya undang Som, ya. Som dimulai lagi hari Sabtu. Ujian Som, ya, ujian untuk salvation, ya, salvation. Yang sudah ikut Som, persiapkan untuk menghadapi ujian, ya. Hari Sabtu jam 5:30, ya, hari Sabtu jam 5:30, tanggal 23 September 2023, ya, 5:30 di ruang Esther. Ya, sekali lagi untuk murid-murid Som, hari Sabtu ada ujian Som, ya, salvation. Persiapkan dengan baik dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik, kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita malam hari ini. Mari angkat persembahan kita malam ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu malam hari ini yang sudah menegur kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Dan nama-Mu terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih malam hari ini. Ungkapan syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Kami percaya berkat-berkat yang terbaik Kau sediakan limpah buat hidup kami Tuhan. Biarlah jadikan hidup kami tunggu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami buka hati kami Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, oh Yesus. Bentuk kami Bapa, ubah kami, ubah hati setiap kami Tuhan. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Kami sangat bersyukur oleh karena malam hari ini kami telah mendapatkan peneguhan bahwasanya murah hati merupakan buah roh yang kami dapatkan melalui intimnya setiap umatmu dengan engkau secara pribadi, sehingga buah kemurahan itu akan terus berkembang, menjangkau orang-orang yang susah, menjangkau orang-orang yang sedang bermasalah. Sehingga engkau akan terus memakai orang-orang yang bermurah hati untuk dapatnya mereka bangkit kembali. Bapa, kami naikkan syukur. Menjadi doa hamba-Mu, limpahilah kami semua dengan buah roh-Mu, supaya kami dapat menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau berkati hidup nikahnya dan berkati sidang jemaat yang digembalakannya, dan apa yang telah Engkau tetapkan di mana Engkau mengutusnya, Engkau tetap akan menyertai dan Engkau tetap akan memberkatinya. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hari ini, malam hari ini khususnya, tidak sempat hadir oleh karena mereka mungkin lemah tubuh, sakit. Bahkan mereka yang sedang menunaikan tugas lainnya yang lebih penting. Tuhan tolong mereka, sertai mereka, bimbing mereka, supaya mereka tidak berlarut-larut untuk hanya menyelesaikan urusan pribadinya, namun biarlah ibadah itu menjadi urutan yang utama. Karena di dalam ibadah akan mendatangkan berkat, di mana Engkau akan memberkati dengan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, air untuk diminum. Bahkan Engkau akan menghalau dan menjaga, melindungi umat-Mu dari segala niat-niat orang jahat dan pikiran-pikiran jahat, serta segala bentuk kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu. Roh kecelakaan, roh maut Engkau halaukan daripadanya. Engkau juga akan memberkati dia untuk berkembang ke kanan dan ke kiri. Mereka tidak akan pernah mandul, namun mereka akan benar-benar beranak cucu. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena engkau adalah umat pilihannya yang berharga, mulia, dan yang sangat dikasihinya. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertaimu. Pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang menjadikan hidupmu berlimpah-limpah dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.